Nah, setelah kita belajar untuk menyelesaikan persoalan tentang perbandingan berbalik nilai, kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai pada tabel dan grafik. Ini tadi yang kecepatannya Budi dan Doni ini ya. Kecepatannya Budi kan tadi 60 km per jam, membutuhkan waktu 2 jam. Kemudian kecepatannya Doni 40 km per jam, waktu yang dibutuhkan yaitu 3 jam. Nah, tadi kan ciri-ciri atau sifat perbandingan berbalik nilai itu kan hasil kalinya itu sama. Berarti 40 dikali 3 itu kan 120. Kemudian 60 dikali 2 itu juga 120. Nah, ini kan sama ya, ini sama-sama 120. Berarti nanti baris yang pertama atau kecepatan dikali baris yang kedua yaitu waktu. Jika kita kalikan nanti hasilnya sama dengan 120. Kemudian ini yang kolom pertama. Kecepatan rata-ratanya 30 km per jam. Berarti waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, 30 dikali berapa agar hasilnya 120? Atau bisa juga 120 dibagi 3. Itu sama dengan 4. Benar ya, 30 dikali 4 sama dengan 120. Kemudian nih titik-titik yang di kolom keempat. Waktu yang dibutuhkan 1,5 jam. Berarti berapa dikali 1,5 yang hasilnya 120. Atau dengan kata lain 120 dibagi 1,5 itu berapa? Nah, sama dengan 80. Coba kalian buktikan apakah 80 dikali 1,5 sama dengan 120. Jadi jika ingin sampai tujuan dalam waktu 1,5 jam, nah kecepatan yang harus dicapai yaitu 80 km per jam. Kemudian ini grafik yang tadi ya, sumbu mendatar, ini kecepatan, kemudian sumbu yang tegak ini menunjukkan waktu. Ini ada titik-titiknya nih ya. Yang pertama dari titik yang paling kiri dulu yaitu titik C. Ini berarti kecepatannya 40 km per jam, waktu yang dibutuhkan yaitu 3 jam. Kemudian titik B ini, jika kecepatannya 60 km per jam, berarti waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Kemudian titik yang terakhir yaitu titik A, jika kecepatannya 80 km per jam, berarti waktu yang dibutuhkan yaitu 1,5 jam. Ini di antara 1 dan 2 berarti 1,5 ya. Ini grafik dari perbandingan berbalik nilai. Kemudian ini contoh tabel yang kedua. Ini yang tadi sapi dan lama persediaan makanan akan habis. Ini ya, baris pertama ini jumlah sapi. Kemudian baris yang kedua adalah waktu atau lamanya persediaan makanan akan habis. Ini sama seperti tadi ya, hasil kali jumlah sapi dengan waktu itu akan sama. 20 dikali 12 sama dengan 240. Kemudian 24 dikali 10 juga sama dengan 240. Berarti nanti hasil kali dari baris pertama dan baris kedua atau jumlah sapi dengan waktu yaitu 240. Kita isi titik-titik yang pertama ini, yang di kolom pertama. Jumlah sapinya 15, berarti persediaan makanan akan habis dalam berapa hari? Berarti kan 15 dikali berapa yang hasilnya 240, atau 240 dibagi 15 itu sama dengan 16. Berarti jika jumlah sapinya 15, persediaan makanan akan habis dalam waktu 16 hari. Kemudian titik-titik yang kedua nih ya, yang kolom terakhir. Nah, persediaan makanan ini habis dalam waktu 8 hari. Berarti jumlah sapinya itu berapa? Sama ya kayak tadi caranya. Berapa dikali 8 yang hasilnya 240, atau 240 dibagi 8 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 30. Berarti persediaan makanan itu habis dalam waktu 8 hari jika jumlah sapinya itu 30. Grafik perbandingan berbalik nilai dari jumlah sapi dan waktu persediaan makanan akan habis. Ya, yang sumbu mendatar yaitu jumlah sapi, sedangkan yang sumbu tegak yaitu waktu persediaan makanan akan habis. Ya, titik yang pertama tadi
Jika ada 10 sapi, berarti makanan akan habis dalam waktu 24 hari. Kemudian titik yang B ini, jika 12 sapi akan habis dalam waktu 20 hari. Kemudian jika sapinya 20 akan habis dalam waktu 12 hari. Jika jumlah sapinya 30 akan habis dalam waktu 8 hari. Nah, dari dua grafik perbandingan berbalik nilai, tadi kan kita melihat ciri-ciri yang mirip ya. Yang pertama yaitu ini berupa garis lengkung atau kurva. Kemarin kalau grafik perbandingan senilai itu kan berupa garis lurus ya. Kalau perbandingan berbalik nilai dia itu garisnya lengkung. Kemudian yang kedua, tidak memotong sumbu X maupun sumbu Y. Kalau kemarin perbandingan senilai itu kan nanti garisnya akan melewati titik 0,0, titik yang di sini nih. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, grafiknya ini tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang mendatar dan maupun sumbu Y atau sumbu yang tegak ini. Nah, kemudian apakah tabel berikut menunjukkan suatu perbandingan berbalik nilai? Kita amati dari tabel yang pertama. Jadi ciri-cirinya ya, jika kita kalikan nilai X dan Y ini, berarti karena ini nilai X dan nilai Y ya, nilai X dan nilai Y, kita kalikan ini akan menghasilkan bilangan yang sama. Kita mulai dari kolom yang pertama, 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian 3 dikali 9 sama dengan 18. Nah, ini sudah berbeda, berarti jelas bukan perbandingan berbalik nilai. Kemudian tabel yang kedua. Sama ya caranya, kita kalikan baris pertama dengan baris kedua. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. 1 dikali 12 sama dengan 12. Nah, ini kan hasil kalinya ini bilangan yang sama, yaitu 12. Berarti benar bahwa tabel ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Kemudian tabel yang ketiga, caranya sama dengan yang tadi ya. Kita kalikan 8 dikali 2 sama dengan 16. 4 dikali 4 sama dengan 16 juga. Dan 1 dikali 16 hasilnya juga 16. Nah, ini juga sama ya, hasil kalinya menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 16. Berarti tabel ini menunjukkan suatu perbandingan berbalik nilai. Nah, tabel yang terakhir caranya sama dengan yang tadi. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini kita sudah mendapatkan bilangan yang berbeda ya. Berarti tabel ini bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Bisa dipahami bagaimana mengidentifikasi atau apakah suatu tabel menunjukkan perbandingan berbalik nilai atau tidak. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Ada 3 soal, ini silahkan ditulis dulu atau di screenshot. Yang nomor 1 ini karena ada perbedaan satuan ya, satuan waktunya jam dan menit, silahkan kalian ubah terlebih dahulu. Boleh diubah ke jam atau diubah ke menit, tapi lebih enak ibu sarankan diubah ke bentuk jam. 45 menit sama dengan sekian jam. Kemudian ini latihan soal yang nomor 3. Sekian pembelajaran hari ini tentang perbandingan berbalik nilai. Tadi kita telah mempelajari sifat-sifat perbandingan berbalik nilai, kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai dan tabel maupun grafik dari perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.